Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik teman-teman, bertemu kembali dengan saya di channelnya Pak Bambang Official, channel yang selalu membahas dunia konstruksi bangunan dan kreativitas. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman cara memasang pintu. Untuk jenis pintunya yaitu berjenis kayu ulin. Oke teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke video, buat teman-teman semua jangan lupa di like, komen, dan untuk mendukung channel ini supaya berkembang terus, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Jadi di video ini saya memasangnya sendirian. Jadi buat teman-teman semua, simak terus videonya agar tidak gagal paham. Yang pertama, kita garis sesuai dengan pola kusennya ya teman-teman. Jadi bentuk pintunya mengikuti dari pola kusen. Untuk yang selanjutnya, untuk mempermudah pengerjaan, di bagian engsel langsung kita tandai sekalian. Jadi nanti tidak bolak-balik atau tidak dua kali kerja. Untuk engselnya ini ada 3 ya, di atas 2, bawahnya dikasih 1 engsel karena pintunya ulin jadi agak berat. Setelah dirasa cukup bagian engsel, lalu kita tandai di bagian handle. Handle kita ambil 1 meter dari bawah. Jangan lupa juga yang bagian dalam ditandai juga. Setelah dirasa cukup, kita geser pintunya, lalu kita tandai lubang untuk skrupnya ya teman-teman. Jadi ketiga-tiganya ditandai. Untuk yang selanjutnya yaitu kita ketam pintunya sesuai dengan pola kusennya tadi ya. Tadi sudah ada tanda pulpennya. Jadi untuk caranya, bagian tandanya tadi harus diketam habis biar pintunya langsung pas. Untuk yang pertama kita ketam bagian engselnya ya teman-teman. Jadi untuk bagian engsel sudah lurus, cuma yang di tengah agak berlubang, jadi yang di bagian atas sama bawahnya diketam. Lalu langkah selanjutnya kita balik biar kelihatan ya teman-teman. Pintunya dibalik biar kelihatan. Itu menandai untuk bagian engselnya sesuai dengan pola engselnya atau bentuk engselnya. Digambar sesuai pola ketiga-tiganya. Untuk ketebalannya garis juga.
jalan. Untuk langkah selanjutnya, kita lubangi bagian engselnya. Untuk melubanginya, kita menggunakan mesin propel atau trimmer mini ya. Ini sangat membantu sekali. Kita lubangi sesuai dengan polanya tadi. Ketiga-tiganya dilubangi. Untuk langkah selanjutnya, kita ketam bagian handle-nya. Untuk caranya, mengikuti dari garis bentuk pola kusennya tadi. Untuk pengetamannya, garisnya itu harus dihabiskan ya teman-teman. Jadi mohon maaf garisnya tadi tidak kelihatan, karena yang pertama posisinya jauh, yang kedua memakai bolpen, jadi tidak kelihatan. Setelah selesai ngetamnya, langsung kita tandai bagian handle. Jadi sudah kita tandai, kita gambar sesuai dengan pola handle ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya, kita lubangi pakai mesin bor. Untuk menghilangkan serbuk di dalamnya, kita memakai mesinnya itu ya, mesin bornya itu ada tekanan anginnya, dan bisa juga untuk menjadi kipas itu pakai kipas.
Setelah dirasa sudah cukup mengeburnya, lalu kita rapikan memakai pahat. Untuk langkah selanjutnya, kita lubangi bagian silindernya mengikuti dari bentuk lubangnya. Setelah selesai bentuk pola, lalu kita lubangi pakai mesin bor. Lalu kita coba, kalau sudah normal artinya sudah benar. Setelah cukup, kita balik lagi untuk pemasangan engsel ya teman-teman. Jadi ketiga-tiganya dipasang semua. Untuk langkah selanjutnya kita ke tahap pemasangan. Sebelum pemasangan, yang sudah kita tandai di kusen tadi kita lubangi. Setelah itu langsung kita pasang pintunya. Kita skrup misalnya satu persatu. Setelah selesai kita coba ditutup dan hasilnya seperti itu. Lanjut kita ke pemasangan handle. Untuk handlenya jangan sampai kebalik ya.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai selesai. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para tukang pemula dan teman-teman yang seprofesi dengan saya. Baik teman-teman, biar nggak ketinggalan video saya selanjutnya, silahkan aktifkan tombol loncengnya. Dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.